Shalom adik-adik. Hai semuanya. Yang ada di rumah-rumah, apa kabar? Wow. Ada berapa banyak adik-adik yang pagi hari ini bersuka cita luar biasa? Boleh angkat tangannya? Wow. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kakak percaya setiap kita memasuki bulan yang baru ini dengan semangat yang baru. Amin. Wah, gak kedengeran suaranya. Yang semangat katakan amin. Biarlah di bulan yang baru ini kita mau lebih lagi bersemangat memuji Tuhan, bersemangat mengikuti Tuhan. Yang mau katakan amin. Yuk, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Adik-adik boleh siapkan tangannya. Kita akan berdoa. Mari ikuti kakak ya. Bapa di sorga. Terima kasih. Untuk hari ini. Kami boleh berkumpul kembali. Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami boleh masuk bulan yang baru. Tuhan. Kami percaya di bulan ini ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan. Oleh sebab itu kami mau bersyukur, memuji Tuhan lebih lagi. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Yeay. Yang semangat memuji Tuhan, ayo sama-sama bangkit berdiri. Yang ada di rumah-rumah, yuk bangkit berdiri adik-adik. Mungkin ada mbaknya juga. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Boleh berdiri, kalau ada tamborin ayo bawa tamborinmu, kita mau memuji Tuhan. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cinta, aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Ayo yang Jawa nyanyi sama-sama. Aku tresno Yesus, jero banget dengan gayanya ya. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Katakan I love you. Kami mencintai Tuhan lebih dari apapun. Ya, katakan I love you Jesus.
tangan ke kiri dan ke kanan. Siap, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ada lebih lagi ya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan Tuhan, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Amin. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ayo rentangkan tangannya sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman. Lebih lagi ya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Amin. Bersama Tuhan kami akan aman ya Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin adik-adik. Siapa yang mau lebih lagi bersama dengan Tuhan dalam kehidupannya? Wow, luar biasa. Mari siapkan hatimu, boleh duduk kembali bersama-sama. Ambil posisimu yang nyaman. Jika ada makanan, yuk disingkirkan dulu. Semua makanan, semua mainan. Kita mau datang fokus menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita tutup mata. Kita berdoa sebelum kita menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami datang membawa hati kami di hadapan-Mu. Kami mau berikan hati kami sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Kami mau hati kami Tuhan diubahkan lebih lagi menjadi hati yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami bawa pujian kami dari hati kami sebab kami mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mari sama-sama yuk nyanyi. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku serahkan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan, adik-adik. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Angkat tanganmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari sekali lagi nyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, bentuklah hati ini. Ini hati kami ya Tuhan Yesus. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan selalu Tuhan. Kami rindu, kami boleh menyenangkan Tuhan, agar aku menyenangkanmu. Angkat tanganmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu. Ini hati kami ya Tuhan Yesus. Senangkan hatimu. Oh, hanya itu kerinduan, menyenangkanmu. Mari bawa hatimu, adik-adik. Mari bawa itu di hadapan Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Ini kerinduan kami. Katakan lebih lagi, menyenangkanmu. Kami rindu menyenangkan hatimu ya Tuhan. Oh, lebih lagi katakan, menyenangkanmu. Mari bawa hatimu adik-adik. Mari bawa di hadapan Tuhan. Persembahkan hatimu seluruhnya untuk Tuhan. Persembahkan segenap hidupmu untuk Tuhan. Hanya itu kerinduanku, lebih lagi menyenangkanmu. Ini hati kami ya Tuhan Yesus. Hanya itu menyenangkanmu,
studi ini adik-adik. Mari datang di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Mau bawa hatimu di hadapan Tuhan. Tahukah engkau Tuhan tidak mencari suara yang bagus. Tuhan tidak mencari paras yang cantik ataupun paras yang tampan. Tetapi Tuhanmu melihat hatimu yang selalu rindu dan selalu mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu kakak rindu pagi hari ini. Mari kita sama-sama bawa hatimu di hadapan Tuhan. Mari bawa hatimu seperti engkau membawa sesuatu di hadapan Tuhan. Angkat itu di hadapan Tuhan. Bawa hatimu itu dan bawa di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, ini hatiku. Ini hatiku. Aku mau mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi. Aku mau mengikut Tuhan lebih lagi. Aku mau Tuhan Yesus. Mari sembah Dia. Oh, mari naikkan kerinduanmu. Kiara Ramashe. Kiara bala mari sembah Dia. Shikara Ramashe. Dia Tuhan yang tidak melihat latar belakang apapun. Siapapun engkau adik-adik, siapapun engkau, Tuhan tidak memandang rupa. Tuhan mengasihimu, Tuhan sangat mengasihimu. Shikara bala kami bawa hati kami untukmu Tuhan. Kiara Ramasa. Mari katakan kepada Tuhan, pribadi lepas pribadi, adik-adik mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini hatiku, ini kerinduanku. Aku rindu mengasihi Tuhan lebih lagi. Shikara bala aku rindu Tuhan boleh pakai hidupku menjadi berkat, menjadi terang ya Tuhan. Shikara bala engkau berharga di mata Tuhan. Engkau mulia adik-adik. Shikara bala terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman. Adik-adik ikuti ya. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau sungguh mengasihiku. Terima kasih Tuhan karena aku berharga dan aku mulia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau merancangkan yang baik untuk hidupku. Tuhan Yesus, aku bawa hatiku dan hidupku. Mari pakai agar boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini yang kupunya ya Tuhan Yesus. Aku persembahkan hanya untuk Tuhan Yesus. Sebab aku mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kakak yang akan menyampaikan firman. Dan juga urapi tanah hati setiap kami. Agar kami boleh menerima setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.
Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, kayaknya ada yang masih kurang semangat ya. Hari ini ibadah loh, harus semangat. Hari ini harus sudah siap menerima berkat Tuhan. Kakak tanya sekali lagi ya, harus jawab dengan sangat bersemangat. Siap? Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Aduh, sekali lagi. Itu yang duduk-duduk berdiri semua. Berdiri. Kakak mau lihat semuanya berdiri, bersemangat. Sudah siap untuk menerima firman Tuhan. Sekali lagi ya. Shalom kakak gitu ya. Oke. Shalom adik-adik. Wow, keren banget. Super Power Kids pasti keren dong. Coba kita gerakin gerakan Super Power Kids. Pasti masih ingat semua ya. Ini kan anak-anak sekolah minggu yang bersemangat, penuh sukacita dan siap diberkati Tuhan. Coba gimana gerakannya? Super, dari bawah. Super power, lompat yang kencang. Kids, sekali lagi. Itu yang baju merah, kakak lihat kayaknya masih agak males-malesan. Coba sekali lagi ya, sekali lagi. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Super Power Kids, super dari bawah, super power, naik lagi, lompat semua. Kids, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, bersemangat semua adik-adik ya di sini. Seneng banget. Adik-adik tahu nggak sih? Kita harus kenalan dulu ya. Nama kakak, Kak Caroline. Kalau misalnya agak susah kadang-kadang adik-adik yang kecil-kecil, kelas 1, kelas 2 SD masih agak susah nyebutnya, panggil aja Kak Olin. Siapa namanya? Kak Olin. Nah hari ini Kak Olin akan berbagi sama adik-adik tentang sebuah kisah istimewa. Wah, sebuah kisah istimewa. Kira-kira kisahnya tentang apa ya? Nah adik-adik sewaktu Tuhan Yesus masih ada di dunia dalam bentuk manusia, dia datang ke pinggir sebuah danau. Kemudian di pinggir sebuah danau banyak banget orang-orang datang. Karena orang-orang waktu itu suka mendengar kalau misalnya Tuhan Yesus mengajar, bercerita, menyembuhkan. Orang-orang suka untuk mendengar. Waktu itu Tuhan Yesus melihat banyak sekali orang-orang yang datang untuk mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saking banyaknya akhirnya Tuhan Yesus manggil murid-muridnya. Tolong dong siapin perahu. Biar aku naik perahu aja. Dia naik perahu. Kira-kira perahu itu kendaraan di darat, laut, apa udara ya? Kendaraan di laut, pinter ya. Kali-kali aja ada yang lupa. Perahu itu mungkin ada yang perahu di udara, bukan ya. Perahu itu di laut. Jadi Tuhan Yesus naik perahu kemudian bersama dengan para murid. Tuhan Yesus ngelihat, wah, ini orang banyak banget ratusan orang. Ada yang masih kecil, ada yang sudah agak besar, ada yang orang tua, ada yang kerjanya sebagai nelayan, ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai pedagang. Banyak sekali macam-macam profesinya. Terus Tuhan lihat kemudian banyak sekali orang dengan banyak sekali latar belakang. Kemudian Tuhan bilang gini, aku akan mengajarkan sebuah perumpamaan. Perumpamaan, apa ya itu perumpamaan? Nah kira-kira yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 tahu gak perumpamaan itu apa? Ayo kakak-kakak kelas 5, kelas 6. Pasti udah sering ya dengar kata-kata perumpamaan kalau baca di Alkitab. Jadi perumpamaan itu adalah sebuah cerita sederhana. Biar orang yang mendengar itu lebih mengerti maksudnya.
Jadi Tuhan bilang, aku akan menceritakan sebuah perumpamaan. Jadi selama Tuhan Yesus hidup sebagai manusia, dia banyak sekali mengajarkan tentang perumpamaan. Perumpamaan kali ini tentang apa ya kira-kira? Kata Tuhan Yesus, perumpamaan tentang seorang penabur. Nah mungkin ada yang nanya ya, apa sih itu penabur? Itu apa ya? Apa itu jenis makanan? Atau itu jenis minuman? Atau itu jenis pakaian? Atau jenis mainan? Apa ya? Nah coba lihat gambar ini. Siapakah aku? Anak-anak tahu nggak? Kira-kira bapak yang tersenyum lebar itu kira-kira pekerjaannya apa? Apa? Pekerjaannya pengusaha, bisa jadi, pengusaha juga bisa. Kira-kira apa kerjaannya? Jadi guru, mungkin bapak itu juga bisa jadi guru, tapi bukan itu yang kakak maksud. Kira-kira apa ya pekerjaannya ya? Nah, pinter banget. Itu ada yang pakai baju biru, pakai celana pendek, selutut. Dia jawab, itu petani. Benar adik-adik. Pekerjaan bapak itu adalah petani. Jadi kita akan belajar sebuah kisah tentang penabur. Tapi sebelumnya kakak ganti baju dulu ya. Coba kakak akan berubah. Tapi hitung sampai 3 adik-adik di rumah. Bisa ya? 1, 2, 3 yang semangat. Kakak akan berubah. Cering akan berubah ya. Mau tahu? Mau lihat? Coba ya, hitung ya. 1, 2, 3. Cring. Nah, berubah aku kan? Nih. Hei adik-adik, perkenalkan aku Pak Tani. Ya, setiap hari kerjaku itu merawat tanaman, tumbuh-tumbuhan. Buat apa? Biar kalian bisa makan. Kalau misalnya aku tanam padi, kalian makan apa? Ya bukan makan padi lah, makan nasi ya. Kalau misalnya aku tanam sayur, kalian makan apa? Makan sayur lah ya. Jadi adik-adik, hari ini aku mau tabur dulu benih. Tabur itu disebar. Ya, coba berdiri dulu ya. Berdiri dulu, kalian yang duduk-duduk itu berdiri dulu ya. Biar agak gerak-gerak sedikit ya. Coba berdiri. Coba ya, ikuti aku menyebar benih. Gini caranya, sret. Nah, coba ulangilah. Tabur ya, sret. Ya, bukan dilempar, gak bisa dilempar. Kalau lempar nanti gak bagus nanti tumbuhnya ya. Oke. Kita tabur ya, ada gayanya. Sret, oke. Tabur yang banyak, sret. Tabur lagi, sret. Wah, tabur terus, sret. Aduh, akhirnya selesai juga aku tabur. Udah luas banget tanah ini ku tabur. Tapi tadi waktu aku nabur, ternyata benih yang kutabur itu ternyata jatuh ke berbagai-bagai macam tanah. Karena kan namanya taburan kan, kadang-kadang ada yang tanah yang bagus, ada tanah yang enggak. Jadi tadi waktu aku tabur, itu ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Nah, coba lihat ya, ada tanah yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian waktu aku tabur lagi, ada juga benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Banyak kali batunya. Kenapalah bisa jatuh di situ benih itu ya. Terus waktu aku tabur, aku lihat ada juga benih yang jatuh di yang banyak tanaman durinya. Aduh ngapain lah tanaman duri itu ada di situ ya. Tapi yang paling banyak memang ku tabur di tanah yang baik. Tanahnya nggak banyak batu, tanahnya nggak keras, dan tanahnya juga nggak ada semak-semak duri.
Udah ya, hari ini aku capek ya. Aku mau istirahat dulu. Nah, pagi ini aku mau lihat gimana perkembangan benih-benih yang kusebar. Waduh, itu kok ternyata yang di pinggir jalan udah gak ada lagi benihnya. Oh iya, aku ingat. Kemarin waktu ku tabur, banyak burung-burung langsung makan, langsung dipatoknya langsung benih-benih itu. Karena memang di pinggir jalan itu tanahnya keras ya. Jadi suka banget burung-burung langsung ambil benih itu. Oh, iyalah gak apa-apa lah kalau gitu. Sekarang aku mau lihat benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Wah, kok ada tumbuhan yang muncul ya? Tapi kok kayaknya tumbuhannya kering, kisut, layu. Waduh, ini pasti nih karena akarnya nggak masuk jadi tumbuhannya tuh kering. Aduh sayang kali ya, padahal benih yang aku sebar ini benih bagus loh. Sudah kupilih benih ini, benih yang terbaik pasti. Udahlah, kulihat lagi. Yang jatuh di tanah yang berduri-duri, yang semak-semak itu. Oh, kayaknya sih memang tumbuh ya. Tapi besok kita lihat lagi ya, kira-kira tumbuhnya bagus apa enggak. Besok ya, oke besok kita lihat lagi. Nah, ini sudah seminggu sesudah aku menabur benih. Aku mau lihat dulu ya perkembangan benih yang jatuh di tanah yang banyak-banyak semak-semak durinya. Coba aku lihat. Hah? Kok tambah kecil tanaman ini ya? Kok tambah memprihatinkan kulihat tanaman ini. Oh, ngerti aku. Tanamannya nggak tumbuh karena banyak semak duri yang ganggu-ganggu tumbuhan itu. Aduh sayang banget ya. Sio-sio rasanya. Hah? Sia-sia udah kutabur benih ternyata terbuang sia-sia. Mati ujung-ujungnya. Tapi ternyata benih yang kutabur di tanah yang subur ternyata tumbuh ya. Wah, ini baru sip. Seneng aku kalau kayak gini. Terus tumbuhnya juga bagus. Tumbuhnya juga banyak. Padahal waktu kutabur cuman biji-biji biasa. Tapi ternyata waktu tumbuh jadi tumbuhan yang bagus. Aku yakin nanti kalau dia berbuah pasti berlimpah-limpah berkali lipat daripada benih yang kusebar. Nah gini dong, yang paling aku suka tuh tanah yang baik ini, tanah yang subur ini. Oke? Oke, sekarang aku mau berubah. Aku mau berubah lagi loh. Coba ya, hitung sampai 3 ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Sling. Wah, kakak berubah lagi kan? Jadi Kak Olin. Tadi juga tetap Kak Olin sih, cuma bermain drama aja. Jadi adik-adik, tadi itu kisah tentang Pak Tani yang menaburkan benihnya. Tapi kira-kira ya, kira-kira maksud perumpamaan itu apa sih? Kenapa ya Tuhan Yesus ceritain tentang Pak Tani, tentang penabur, tentang benih. Apa ya maksudnya ya? Ayo, ada gak adik-adik di rumah yang tahu? Gak tahu. Ada yang tahu?
Hampir-hampir benar sih ya, hampir-hampir benar. Itu artinya adik-adik yang jawab memang sering baca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi ternyata perumpamaan itu sebuah cerita yang artinya itu keren banget. Sebuah rahasia besar. Apa? Rahasia besar yang Tuhan Yesus mau bagikan buat kita. Adik-adik mau tahu? Mau tahu? Oke. Jadi adik-adik, ternyata benih yang ditaburkan oleh Pak Tani itu menggambarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang dibagikan, firman Tuhan yang diceritakan setiap hari Minggu, atau firman Tuhan yang adik-adik baca dari Alkitab, itu semua seperti benih yang siap untuk tumbuh. Sedangkan 4 jenis tanah itu adalah 4 jenis hati manusia. Coba kita lihat satu-satu ya. Yang pertama tadi tanah yang apa? Tanah yang di pinggir jalan. Coba kita lihat gambarnya. Wah, coba itu ada kakak yang pakai baju ungu. Mukanya seneng apa? Merengut apa marah itu ya? Mukanya tuh kayaknya gak seneng. Adik-adik, benih firman Tuhan yang jatuh, yang disebar, yang dibagikan, yang diceritakan kepada orang yang punya hati seperti hati yang ada di pinggir jalan, yaitu hati yang keras. Hati manusia yang gak suka sama firman Tuhan. Dia ngomong gini, apa sih cerita-cerita di Alkitab itu? Masa sih ada orang bisa meredakan angin ribut? Masa sih ada orang mau disalib? Masa sih dia bisa bangkit lagi? Itu tuh cuma dongeng, itu cuma hayalan, itu gak penting. Siapa Yesus itu? Halalalala, enggak. Aku gak suka dengernya. Nah, hati yang keras itu sama seperti hati yang ada di pinggir jalan. Manusia itu, orang tersebut tidak mau menerima firman Tuhan. Dia gak suka sama firman, dia gak suka sama peraturan. Dia mau hidup sesuka-suka dia aja. Ngapain sih ngurus-ngurus? Ngapain sih harus hormat sama orang tua? Aku gak suka. Nah, itu hati manusia yang seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Jadi si jahat, iblis itu ngambil firmannya sehingga firman tidak hidup di dalam dirinya. Siapa yang mau punya hati kayak gini? Gak ada Tuhan Yesus di hatinya. Gak ada yang mau, kakak aja gak suka. Kakak itu pengen banget setiap saat sampai kapanpun tetap ada Tuhan Yesus di hati kakak. Sekarang kita lihat gambar kakak laki-laki yang baju orange. Wah, itu tanah yang kedua. Itu hati manusia yang penuh dengan batu. Mukanya gimana? Mukanya sedih. Kenapa ya? Coba adik-adik. Jadi hati yang kedua itu adalah hati manusia yang kalau pertama kali dia dengar cerita firman Tuhan dia seneng. Wah, ternyata cerita tentang firman Tuhan itu seru ya. Ternyata Tuhan Yesus itu keren ya, dahsyat ya. Pokoknya luar biasa. Tapi satu saat dia diejek sama orang. Kamu tuh anak Tuhan Yesus ya? Kamu suka baca Alkitab? Emangnya ada orang mau disalib? Emangnya ada orang bangkit lagi sesudah mati? Kamu itu aneh-aneh. Terus diledekin sama temannya. Ye. Gak masuk akal kamu, ngapain kamu percaya? Ngapain sih kamu baca-baca Alkitab? Udahlah gak usah. Lama-lama karena dia gak tahan,
dia akhirnya gak suka lagi baca Alkitab. Dia akhirnya gak suka mengaku menjadi anak Tuhan Yesus. Akhirnya dia menjauh dari ibadah-ibadah. Lama-lama firman Tuhan itu mati dalam hidupnya. Kasihan gak? Kasihan ya. Masa sudah ada firman tapi firmannya mati dalam hidupnya. Itu tanah yang kedua. Sekarang tanah yang ketiga, hati manusia seperti apa ya? Wah, ada kakak perempuan yang pakai baju hijau di situ ya. Oh, mukanya tuh penuh dengan ketakutan ya, kesedihan. Emangnya gimana sih tanah hati yang ketiga, Kakak? Nah, tanah hati ketiga ini dulu-dulu dia suka loh dengar firman Tuhan. Dia baca Alkitab, dia pergi sekolah minggu, dia semangat ibadah. Wah, keren pokoknya. Tapi satu waktu tiba-tiba dia mengalami kemalangan. Mungkin dia kehilangan orang yang sangat disayanginya. Mungkin dia kena sakit penyakit. Mungkin dia kena kecelakaan. Pokoknya ada satu hal yang membuat dia sangat sedih dan akhirnya dia kecewa sama Tuhan. Katanya Tuhan itu dahsyat. Katanya Tuhan itu berkuasa. Kok aku kecelakaan? Kok papaku pergi ninggalin aku? Kok aku patah kaki? Katanya Tuhan Yesus baik. Gimana ya? Lama-lama karena dia ragu-ragu terus akan kuasa firman Tuhan, akan kuasa dan kasih Tuhan Yesus, lama-lama dia gak mau percaya lagi loh sama Tuhan Yesus. Lama-lama dia ngomong gini, sudahlah percuma selama ini aku ibadah tapi ternyata aku tetap sakit. Udahlah gak mau lagi lah ibadah-ibadah. Akhirnya lama-lama firman Tuhan yang di dalam hidupnya mati. Aduh, sedih banget ya. Pokoknya tanah yang pertama, tanah yang kedua, tanah yang ketiga, firman Tuhan itu mati. Aduh, sedih banget rasanya. Kalau misalnya itu terjadi pada kehidupan kita. Aduh, jangan sampai ya. Tapi ingat, masih ada tanah yang keempat. Yang tadi buat Pak Tani merasa senang. Dia senyum-senyum. Ayo, tanah keempat, tanah yang apa? Tanah yang baik, tanah yang baik, tanah yang subur. Jadi anak-anak itu menggambarkan hati manusia yang siap menerima firman Tuhan. Sewaktu mau ibadah, dia siap. Aduh, aku nih mau ibadah, aku harus dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Terus kalau misalnya setiap hari, dia juga semangat berdoa sama Tuhan. Dia bangun, dia doa, dia mau makan, dia doa, dia mau tidur, dia doa. Dan ada waktu-waktu khusus, dia berdoa setiap hari kepada Tuhan. Selain itu dia juga semangat memuji Tuhan. Karena dia tahu semua pujian itu pasti untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kadang-kadang ya, kadang-kadang dia juga kena sakit penyakit kok. Kadang-kadang ada juga loh orang yang dia kasihi yang pergi meninggalkan dia. Kadang-kadang dia juga pernah diejek sama orang. Diledekin. Apain sih kamu ikut-ikut Yesus? Tapi dia sedih gak? Sedih. Dia kecewa gak? Enggak. Dia gak pernah kecewa. Dia tahu Tuhan Yesus itu baik. Dan dia sudah janji. Tuhan Yesus, aku ini anak Tuhan Yesus. Aku akan selalu berjuang untuk mendengarkan firman dan melakukannya. Kemudian kalau misalnya dia dengar-dengar firman di ibadah, dia suka ingat-ingat lagi di rumah. Ayo adik-adik, siapa yang masih ingat firman ibadah minggu lalu? Masih ingat gak? Minggu lalu apa ya? Coba siapa yang masih ingat? Adik-adik, tentang apa? Ayo, tentang seorang penolong yang dahsyat. Siapa?
Pinter banget. Roh Kudus. Jadi dia ingat-ingat firman. Kemudian dia lakukan. Dia tahu bahwa firman Tuhan itu dahsyat dan berkuasa dalam hidupnya. Bahkan adik-adik, karena hidupnya banyak orang yang dulunya gak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi sekarang percaya sama Tuhan Yesus. Dahsyat kan? Coba kasih tepuk tangan. Wah, sekarang kakak tanya, kira-kira hati adik-adik yang mana? Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4? Kadang-kadang nomor 1 Kak, hah jangan ya. Nomor 1 itu benar-benar gak ada firmannya. Jangan. Kita pengen hati kita adalah hati yang subur, hati yang baik, hati yang selalu siap menerima firman Tuhan. Kalau misalnya firman berkata, kasihilah orang yang mengejek kamu. Apa yang harus kita lakukan? Ya belajar mengasihi. Karena itu kita siap menerima firman. Oke, sekarang adik-adik kita buka Alkitabnya ya. Kita buka Alkitabnya di Matius 13 ayat 11 dan 12. Kita baca bersama-sama. Siap? 1. Yang punya Alkitab baca di Alkitab ya. Yang belum sempat ngambil Alkitabnya gak apa-apa, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Amin. Jadi adik-adik, kalau kita punya hati yang baik, selalu siap menerima firman Tuhan, maka Tuhan sendiri akan memberkati kita berlimpah, limpah. Wah, dahsyat ya. Sekarang gimana sih caranya biar punya hati yang baik? Gampang kok. Setiap mau ibadah, kita sungguh-sungguh menyiapkan hati kita. Coba sekarang semua tangan kanannya taruh di dadanya. Ya, taruh di dadanya. Pejamkan matanya, ikuti Kak Olin ya. Tuhan Yesus, aku mau belajar menyiapkan hati untuk firman Tuhan. Ya, sekali lagi ya. Tutup matanya yuk, tutup matanya. Tuhan Yesus, aku mau belajar menyiapkan hati untuk firman Tuhan. Jadi mulai sekarang kalau dengar firman Tuhan harus fokus ya. Jangan sambil garuk-garuk, sambil pergi ke dapur, sambil ngemil, sambil guling-guling di kasur. Ya gak bisa. Ya, kita kalau dengar firman Tuhan harus fokus. Biar firman itu tidak diambil oleh si jahat. Biar firman itu tidak mati dan tetap berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Sampai di sini adik-adik sekalian. Ya, jadi kita mau belajar untuk menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Setiap kali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, setiap kita yang sebenarnya mendengarkan firman Tuhan, Kakak undang setiap kita, mari bangkit berdiri kembali. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Kakak rindu kita boleh menyembah Tuhan sekali lagi. Mari Papa Mama juga boleh berdiri bersama-sama.
Mbak, suster juga boleh berdiri bersama-sama. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kita yang mau memberi hidupnya, memberi hatinya untuk Tuhan. Kita mau membawa pujian ini di hadapan Tuhan dengan satu kesungguhan di hati kita. Adik-adik, engkau yang mau memberikan hatimu, memberikan hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan. Sehingga kau menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Engkau dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebagai tanda engkau berserah sepenuhnya. Engkau berserah sepenuhnya kepada Tuhan akan hidupmu. Mari Papa Mama juga boleh angkat tanganmu. Mbak Suster juga boleh angkat tanganmu jika engkau rindu Tuhan memakai hidupmu lebih lagi. Biarlah bersama-sama kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau serahkan sepenuhnya semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan inilah hidupku. Ini hidup kami ya Tuhan Yesus. Ini hati kami ya Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu. Kami mau persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Mari pakai kami Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Pakai kami menjadi alat Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami mau hati kami seperti tanah yang subur. Hati yang mudah untuk dinasehati. Hati yang mudah untuk diubah oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Hati yang taat, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami tabur akan menghasilkan sesuatu yang menjadi berkat bagi hidup kami, juga bagi orang lain ya Tuhan. Kami rindu dari mulai masa kecil kami, Tuhan pakai kami menjadi alatnya Tuhan. Melalui hidup kami, banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus. Mereka boleh diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Bapa, terus bentuk hati kami, bentuk hidup kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, yang menghormati Papa dan Mama, menghormati guru-guru kami, mengasihi teman-teman kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati kakak yang sudah membagikan firman Tuhan. Tuhan juga pakai. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah melayani kami, pemusik, WL singer, semua kameramen, multimedia, soundman Tuhan. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Dan sebentar kami akan akhiri ibadah anak kami pada hari ini. Kami akan terima berkat daripada Tuhan. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke sorga. Papa, Mama, Mbak Suster, kakak-kakak
kakak dan adik-adik semua yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan datang di angkasa untuk menjemput kita semua. Yang diberkati, yang percaya katakan sama-sama, amin, amin. Selamat siang adik-adik, selamat hari Minggu, sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan memberkati, dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.